Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan modul 5 sampai modul 8. Pertama ada Infinity Mapping, ruang padang. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kendala akses informasi, sulit cari lokasi acara, menurut Najwa Safai Mama. Informasinya minim dan tidak lengkap menurut Cindy Awalia. Nggak tahu harus cari info kemana menurut Zaizafur Rahman. Informasi kurang update menurut Mafel Kalisa. Dan kadang info event sudah lewat baru ketemu menurut Gio. Yang kedua ada ketergantungan pada media sosial. Menurut Faiza Ulia, lebih nyaman cari info dari Instagram atau TikTok. Menurut Siti Akilah, media sosial lebih update. Menurut Yusuf, tahu info dari keluarga. Menurut Fani, paling sering dapat info dari teman. Menurut Ravalina Andini, jarang buka website, lebih cepat lihat sosmed. Yang ketiga ada daya tarik wisata. Menurut Faiza, tertarik karena keindahan alamnya. Menurut Amanda, kalau akses mudah, pasti mau datang. Menurut Arini, penasaran dengan budaya lokal. Menurut Kai, harga tiket berpengaruh juga. Yang keempat ada fitur yang dibutuhkan. Menurut Najwa, butuh info transportasi ke lokasi wisata. Menurut Henny, forum warga menarik supaya bisa diskusi. Menurut Kai, sediakan fitur pelaporan untuk pengaduan masyarakat. Menurut Zaza, akan sangat membantu kalau ada jadwal event lengkap. Menurut Elvi, sulit menyampaikan keluhan ke pihak yang berwenang. Yang terakhir ada wisata. Menurut Arini, susah menemukan lokasi tempat wisata atau event dari info yang ada. Menurut Aryo, transportasi ke tempat wisata sering membingungkan. Menurut Galang, tidak tahu apakah lokasi ramah pengunjung. Menurut Debbie, tidak ada petunjuk arah atau rute yang jelas. Terakhir, menurut Gio, foto di sosial media dengan wisata asli tidak sesuai. Ini CC. CCM ini. Selanjutnya, di sini customer journey dari kelompok kami untuk persona 1 yaitu Rangga Wiranata dengan key atribut inisiatif, rasa ingin tahu yang tinggi, melek digital dan aktif di komunitas. Terus short description-nya, Rangga adalah mahasiswa rantau yang senang mengeksplorasi wisata lokal dan budaya. Kebutuhannya yaitu informasi lengkap dan terkini tentang event, budaya, dan tempat wisata, panduan transportasi lokal dengan estimasi biaya dan serta rute yang lebih jelas, dan juga akses cepat ke info cuaca dan kondisi lokasi. Tantangannya yaitu informasi event sering tersebar di banyak platform dan tidak terpusat, lalu tidak tahu kemana harus melapor jika ada masalah fasilitas, dan juga website pemerintah biasanya membingungkan dan kurang menarik. Opportunities-nya yaitu website Ruang Padang bisa menjadi pusat informasi wisata dan budaya, menyediakan fitur lapor interaktif untuk keluhan fasilitas, dapat mengintegrasikan peta, rute, transportasi, dan estimasi biaya, serta membuat sistem reward atau badge bagi pengguna aktif dan kontributor. Next. Yang ini ya, tabel ya. Berikut ini tabel CJM dari persona 1. User steps-nya dari awareness, consideration, decision, use, dan feedback-nya yaitu secara berurut melihat info wisata dari teman di medsos, mencari info lengkap di internet, membuka website Ruang Padang untuk cari event dan tempat wisata,
menggunakan fitur website saat berkunjung ke tempat dan mengalami masalah dan ingin melapor. Untuk di bagian user action-nya secara berurut, scrolling IG atau TikTok dan nemu info event, googling atau tanya teman, menjelajahi halaman destinasi di ruang padang, gunakan peta, info cuaca, transportasi, dan event, serta mengisi form pelaporan di website atau cari tombol kontak darurat. Untuk tools-nya secara berurut yaitu, wah seru nih eventnya, coba cari info lebih lengkap, ada gak ya tiket atau rutenya? Website ruang padang lengkap gak ya? Coba cek dulu. Mantap nih, ada info cuaca dan lokasi juga, tapi tombol lapor mana? Aduh, kenapa tombol lapor kecil banget ya? Gak langsung ketemu tadi. Dan emotion dari persona 1 yaitu ada yang secara berurut yaitu senang, sangat senang, netral, dan tidak senang. Terus touch pointnya secara berurut Instagram, TikTok, Twitter, Google Search, chat WA, website ruang padang, homepage, fitur pencarian, website ruang padang, fitur peta, event, cuaca, jadwal, lokasi, dan terakhir website ruang padang, form lapor, tombol kontak darurat. Opportunities-nya secara berurut, tambahkan fitur integrasi dengan IG event untuk menarik minat, optimalkan SEO dan info rute atau event lengkap untuk pencarian, buat halaman event interaktif dan favoritkan destinasi, lalu UI UX lebih user friendly untuk fitur penggunaan saat di lokasi, dan terakhir desain ulang fitur pelaporan agar mudah diakses, bisa dengan pop-up. Homework nya terakhir aja. Nanti ini aja dulu nggak apa-apa. Baik, selanjutnya adalah Crazy Egg Design. Crazy Egg Design adalah teknik brainstorming ide yang digunakan dalam desain produk atau UI UX. Di sini kami menggunakan 8 sketsa desain dalam waktu 8 menit. Desain pertama ada fitur login. Desain kedua ada fitur home yang terdapat gambar beserta informasi yang akan kami buat seperti informasi tentang wisata dan restoran. Selanjutnya ada fitur ketiga yaitu fitur restoran. Di sini kita dapat mencari restoran yang pengguna inginkan atau pengguna cari. Selanjutnya terdapat fitur wisata. Selanjutnya terdapat fitur transportasi. Transportasi ini pengguna dapat memilih mau transportasi darat, laut, atau udara. Selanjutnya terdapat fitur lapor yang dibuat dalam bentuk formulir di mana pengguna dapat melaporkan kejadian atau aspirasi yang bisa pengguna laporkan dalam Kota Padang. Selanjutnya ada fitur event. Di sini terdapat gambar dan informasi terkait event budaya. Selanjutnya ada fitur kontak. Terdapat banyak kontak di Kota Padang seperti rumah sakit atau kantor pos atau polisi yang pengguna dapat cari. Baik, selanjutnya ada homework kelompok 9. 3 pertanyaan yaitu membantu masyarakat dan wisatawan mendapatkan informasi akurat tentang wisata dan kuliner di Kota Padang.
Solusinya buat platform berbasis peta interaktif yang menampilkan tempat wisata dan kuliner. Lalu tambahkan chatbot yang dapat merekomendasikan lokasi berdasarkan preferensi pengguna. Yang ketiga, menambahkan fitur untuk mencari lokasi rekomendasi di sekitar. My kedua adalah bagaimana mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau permasalahan kota kepada pemerintah. Solusinya adalah yang pertama, mendesain sistem pelaporan online dengan bukti foto dan pelacakan status laporan. Yang kedua, mengintegrasikan fitur pelaporan ke dalam media sosial yang populer. Yang ketiga, buat gamifikasi agar pengguna terdorong aktif melapor, seperti poin dan badge. Selanjutnya untuk di bagian How Might We yang ketiga, pertanyaannya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap event budaya dan info lokasi publik Kota Padang. Solusinya yaitu menambahkan fitur notifikasi dan reminder event di aplikasi, lalu menyediakan pendaftaran event secara online dengan etiket gratis, dan terakhir yaitu memberi ruang komunitas digital agar warga bisa berdiskusi dan berbagi event lokal. Selanjutnya habis ya? Udah nggak usah lagi lah. Ini juga nggak sih? Iya nggak? Nggak usah lah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.